Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan per setiap kita, sehingga dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bernasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah hati-hati dengan kenyamanan hidup. Mengapa? Firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat 14 katakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah saudara, bacaan hari ini kita boleh baca di dalam Injil Lukas 8 ayat 4 hingga 15. Ini merupakan perumpamaan tentang seorang penabur. Sebuah ilustrasi. Sadarkah kita bahwa pada saat hidup kita terasa nyaman dan berkecukupan, kita akan berusaha mempertahankan kenikmatan itu. Namun, pada masa yang sama, keinginan kita juga semakin meningkat atau bertambah. Di sisi lain pula, munculnya kekhawatiran menjadi petanda ketidakrelaan kita untuk kehilangan kenyamanan yang telah kita miliki. Masalahnya ialah kekhawatiran itu tanpa kita sadar akan mematikan hidup rohani kita. Apa kata Yesus tentang kekhawatiran seperti ini? Yesus menggambarkan kekhawatiran dan kenikmatan hidup itu bagaikan tanah yang dipenuhi dengan semak duri. Firman Tuhan tidak lagi menyegarkan jiwa karena tidak mampu tumbuh dengan subur. Saudara, apa penerapan atau apa aplikasi renungan ini untuk kita? Kesejahteraan jiwa seharusnya menjadi keutamaan kita. Bagaimana? Caranya ialah dengan membaca, merenungkan, dan hidup di dalam firman Tuhan setiap saat. Mazmur 1 ayat 2 hingga 3. Namun kita sering berpikir terbalik. Kita menyibukkan diri untuk mengejar hal-hal sementara untuk memuaskan keinginan diri yang tidak perlu. Akibatnya, kita merasa kepenatan, merasa cemas dan khawatir, menyebabkan firman Tuhan itu tidak tumbuh dalam hidup kita. Jadi, mungkin sudah tiba waktunya saudara, kita kembali mengutamakan firman Tuhan, agar kita memperoleh kepuasan hidup yang sejati. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk mengutamakan Tuhan. Mari kita kejar kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Pada masa yang sama, relahkan Dia memimpin hati dan pikiran kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala kekhawatiran hidup dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memampukan kami menghadapi segala kekhawatiran dalam hidup, sehingga firman Tuhan itu tumbuh dengan subur, dengan matang dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.